ada meeting dikit, malam-malam masih meeting aja meeting. Oke, teman-teman gini ya. Jadi untuk yang tugas, kemarin yang kelas sebelah nih, kelas sebelah gua sebutin kelas berapa. Pastinya kan mereka tanya nih, Mas nanti bagaimana gitu kan. Nah kemarin kan gue briefnya gini teman-teman semuanya nih, kelas C sama kelas D. Jadi pada intinya kan ada dua pengerjaan. Gue pengennya ini paralel ataupun sirkulir gitu loh. Sambil lo ngerjain, kan ini bulan puasa juga, kalau nggak salah gue dapat info juga UTS itu dimundurin. Jadi UTS dimundurin, otomatis gue harus masuk tugas lo yang pertama dulu deh. Nah yang pertama yang gue minta, teman-teman kan nanti ngumpulin nih, ngumpulin itu sebelum lo take produksi. Artinya kan pertama yang lo harus lakukan, gue hanya minta beberapa hal. Pertama adalah masalah polling nih, itu polling penting banget karena gue pengennya dari sisi strategi. Strategi itu artinya lo punya ide dan konsep. Pastinya gue pengen lihat dong, gimana sih polling lo, buat apa sih, format lo bagaimana sih, mau ibaratnya lo travel kayak, mau ibaratnya lo tutorial, mau jalan-jalan, jalan-jalan sama kuliner dan lain-lain deh, lifestyle apapun itu formatnya. Yang penting bersinggungan dengan yang gue bilang tadi, kontennya digital, kontennya adalah konten kreator, kontennya yang gue bilang sisinya sebagai konten kreator. Di sini kita bicara tentang tugas multiplatform. Jadi artinya gue nggak bikin sebuah program televisi, tapi yang gue buat adalah teman-teman memahami nih, sebenarnya dengan seperti ini adaptasi nih, adaptasi kita dengan lingkungan baru, lingkungan multiplatform. Nah, gimana sih awal-awal yang gue minta? Yang gue minta individual tugas, lo kumpulin ke gue minggu ini ya, gue deadline-nya minggu ini, belum publish, tapi untuk publish sendiri otomatis gue harus melihat nih. Yang pertama lo kumpulin berupa Word, di dalamnya itu ada polling nih, screenshot lo dari beberapa pertanyaan ke responden lo. Nah, responden itu lo tentukan nih, kalau misalnya gue jalan-jalan ke Sukabumi, gue pengennya ke daerah mana, Curug ke tempat wisata kayak misalnya gitu. Nah, dari situ ada pertanyaan lagi kan, sampai dengan 5 pertanyaan misalnya. Nah, itu lu buat tuh dalam Word. Itu buat pollingnya lu screenshot. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban tadi, kira-kira polling yang pertanyaan A udah tahu nih berapa persen sih jumlahnya segala macam. Nah, pilihannya ketika lo udah mau take produksi dan lain-lain, lo harus membuat satu hal lagi nih, yaitu lo harus membuat konsep. Konsepnya itu artinya adalah lo siapin naskah skrip ya, yang pastinya gini, ketika lo travel lo nggak mungkin diem aja dong kayak orang gagu gitu kan, datang ke tempat wisata ataupun lo pengen tutorial gitu, lo cuman bikin caption teks doang. Nah pastinya gue butuh konsep yang namanya skrip tadi, naskah. Tetapi naskah juga harus dibarengin sama kemarin tuh yang gue bilang gue minta storyboard. Nah storyboard ini artinya lo udah memahami nih continuity dari konten yang akan lo buat. Nah, continuity-nya apa? Nanti lu bikin screenshot-nya, gue nggak minta susah-susah lu gambar, tapi gue minta lu screenshot berdasarkan dari foto ya, mau dari Google, mau dari apapun, tapi satu sama lain berkontinuiti nih, ada berkesinambungan kan. Nah, dari script yang lu buat harus sesuai nih. Oh iya, nanti gue begini di VO ini, di durasi ini gue masuk. Nah, ini lu kumpulin nih dari sini semuanya, konsep, planningnya apa, terus juga eh, kira-kira promosinya lu mau masuk kemana nih areanya, lu mau masuk ke influence lu boleh misalnya gue nitip Mas Haji dong Mas, misalnya nih gue pengen dipromoin dong, atau mau bikin caption, lu mau bikin thumbnail atau apapun deh, postingan yang memang berupa promo tentang konten lu, dan itu harus masuk sebelum publish ataupun setelah publish ya. Nah, lu pastiin lu mau publishnya. Jadi gue mau lihat nanti di terakhir ada evaluasi dari gue Mas Haji nih. Evaluasinya adalah analisa dari data. Datanya itu berupa analisa ini ya, berdasarkan statistik nih. Kira-kira views lu berapa sih? Nah, yang gue minta ada yang namanya interaktif. Interaktif yang gue minta tuh ada yang lo tahu pasti ada repost, ada komen, ada like. Itu pasti. Yang gue kemarin kita deal untuk view untuk yang like ya, biar Mas Haji juga sama-sama tahu, itu 150 kalau nggak salah ya viewsnya ya, ataupun like ataupun apapun 150 tuh. Nah untuk yang komen atau apapun, karena ini berjalan nih tugas lo sampai dengan puasa nanti, sampai dengan UTS nanti, kan gue pengen lihat nih, pada saat lo publish pasti ada komentar, pasti juga ada orang repost. Gue minta ada yang repost, walaupun itu nge-repost siapapun, temen lu,
ya saudara lu atau siapapun deh yang mungkin bisa jadi orang-orang dekat lo untuk bisa nge-repost video lo agar video lo pertama dikenal melalui hashtag. Itu hashtag paling penting ya. Gue minta satu, kalau ketika lo publish, lo harus mikirin hashtag apa yang kira-kira bisa gue kenali nih, bisa gue kenali dan gue cari entah itu di Instagram, di TikTok atau apapun. Nah, kira-kira dari ini semua, gue minta di minggu ini lo udah mengumpulkan prapronya nih untuk tugas lo. Nah, dari situ ada pertanyaan nggak teman-teman semuanya kelas C sama kelas D? Per individu ya, Per Mas individu, Don. Ji. Siap. Per individu ya guys, individu. Per individu, per orang. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya lo sekali lo ngambil lo produksian lo langsung publish, gue minta konsep dulu. Formatnya apa, gaya stylenya apa. Nah, tuh Ji ada di materi gue Ji ya. Jadi mereka bikin Ada, empat tahapan tadi tuh Ji ya. betul, Ada ada konsep. tadi. Ya. Itu terkumpul minggu ini ya reportnya ya. Ada larangan nggak Mas Don buat mereka yang batasan-batasan kontennya apa sih gitu? Yang dilarang, yang Sebenarnya gini ya, tidak. kalau kita bicara dilarang atau enggaknya, artinya kan gini, lo pasti menyesuaikan kalau misalnya namanya kita mengandung sara segala macam sih pastilah yang Nah, nanti ya. Cuman kalau gue berpikir gini ya teman-teman ya, jadi kenapa sih bukan artinya kita menjadi seorang konten kreator dan diwajibkan jadi konten kreator, enggak juga ya. Ini yang gimana gue bilang tadi, ini adaptasi kita menghadapi situasi digital sekarang, situasi media yang sedang tidak baik-baik saja. Obatnya adalah multi platform, bukan obatnya artinya nanti media bisa sembuh, tapi ini ada terobosan. Terobosan gimana sih kita berubah cara nih agar program yang tadinya mungkin kita kenal program program talk show, program reality dan lain-lain deh yang memang genrenya genre televisi, sekarang sudah mulai ke era digital nih, ke era lebih ke platform yang memang lo tuju nih. Nah, kemarin gue udah deal sama teman-teman itu ada di 2 platformnya. Mau lo ngambil TikTok, lo mau ngambil Instagram, sama Meta, Facebook segala macam, itu gue kembalikan ke lo untuk milih platformnya. Karena memang ada sisi di mana platform ini yang paling penting lo tahu tujuan platform ini apa sih. Kebanyakan mereka ini ke area Instagram, kenapa sih mereka milih Instagram? Nah itu lo harus tahu tuh bagaimana kira-kira lo mau publish di platform mana. Nah, untuk yang tadi dibilang Mas Haji, gini guys, selama lu menjadi seorang kreator, konten kreator ataupun digital kreator, kadang gue pakai istilah break the rules. Jadi artinya lu bisa untuk memanfaatkan sesuatu yang ada dalam kepala lu untuk menjadi sebuah terobosan baru nih, ide kreatif. Ide kreatif itu pasti ada dalam, gue pengen bikin ini nih, gue pengen bikin tutorial game, gue pengen bikin ibaratnya games review atau apapun. Gue yakin ada di kepala lu semua. Nah itu gue pengen bentuk shotnya sendiri, gue tahu lo orang-orang broadcasting yang udah mengenal nih shot size, framing, komposisi. Nah itu gue akan bedakan bagaimana ibaratnya lo sebagai seorang orang-orang broadcasting, orang-orang mahasiswa broadcasting memahami cara itu. Untuk ide dan kreatifnya, gue kembalikan adalah sisi positifnya aja. Kita nggak mengumbar kata-kata bohong ya di dalam konten. Tetapi ada kala ya untuk menaikkan views, orang kadang-kadang berbohong. Caption misalnya, Cianjur, misalnya sorry deh, Curug Nangka, misalnya Curug Nangka ataupun Curug apa banjir. Padahal lu cuma di situ. Tapi orang kadang pengen ngelihat, oh bener nggak sih? Nah, padahal isinya sih tentang travel lu. Nah, ya kayak gitu sih nggak masalah. Artinya sebuah caption, sebuah thumbnail yang bisa menarik perhatian orang, bisa menarik perhatian audiens, Ji. Kira-kira kayak gitu, Ji. Ya, paham. Oke. Untuk durasinya Nah, gimana durasi Mas kan gue Don? kembalikan gini, kita bedakan nih antara durasi seorang konten kreator atau digital kreator dengan program televisi. Itu pasti akan beda. Kita akan mencoba cari cara bahwasanya kita ambil kesimpulan dengan durasi pendek orang lain akan tertarik. Itu dulu. Durasi pendek itu mungkin di 2 menit, mungkin di 3 menit. Gue kembalikan ke teman-teman kreatifnya seperti apa. Kayak gitu, Ji. Tapi paling maksimal kan ya mungkin bisa sampai 5 menit. Gue kembalikan teman-teman juga ide kreatifnya dan durasinya dan lain-lain. Gitu Bang Haji. Siap. Tuh udah jelas banget kan buat teman-teman di sini.
Nih, gue instruksinya dari pasang, Mas coba Gibran. pasang ada yang mau nanya nggak, biar mereka jadi nggak gelap nih. Apaan yang kira-kira teman-teman mau tanya nih mengenai masalah tugas individu? Karena sampai dengan UTS minimal lo publish dulu satu, baru kemudian lo bikin lagi ide kreatif tentang genre lain, format lain dari konten lo. Gitu Bang Haji. Jadi dua ya, Oke, dua dua konten sama akhir UTS. akhir UTS ya. Berarti ini kita kejar yang di UTS dulu Ya, ya Bang ya. makanya gue minta karena mundur UTS, jadi mereka udah publish nih, minimal udah bikin konsep, udah bikin pra-pro-nya sendiri, udah bikin report ke gua, baru kemudian mereka take produksi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Gimana, ada yang bertanya nggak? Mumpung ada Mas Don di sini. Mas, izin bertanya Mas. Ya, Ya, suara. Mas, kalau udah punya konten sendiri berarti di oke, proposalnya kayak gini ya. kita tuh kayak ngejelasin konsepnya sendiri ya Mas? Oke, jadi gini, Atau gimana ada Mas? teman yang kemarin, kalau nggak salah dari kelas C apa kelas D gue juga lupa. Dia udah punya game review. Terus udah banyak yang nonton, udah banyak yang komen dan segala macam. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika lu buat baru, artinya lu mencoba kan, oh dengan terobosan kayak gini gue pengen tahu deh nanti statistiknya. Gue pengen tahu juga kira-kira gue hari ini gue mau nge-review game apa ya. Tapi kalau memang udah jadi, artinya sih lu bisa bisa terus dengan apa yang lu punya sekarang. Tetapi gue coba lu untuk apa sih? Untuk coba dari awal nih. Kira-kira kalau gue mau mereview game yang baru, misalnya tembak-tembakan, apalah gue nggak ngerti intinya apa. Nah itu kira-kira akan ada views nggak yang baru ya, akan ada komen yang baru nggak, atau ada yang repost yang baru nggak. Nah gue pengennya kayak gitu sih teman-teman. Idenya tuh ide base awal ya, idenya tuh bener-bener fresh kalau bisa, tapi kalau enggak gue nggak jadi masalah. Jadi intinya lo setelah lo ambil satu konten lo yang udah kira-kira menarik dan masih terus direview orang, masih terus orang lihat, masih terus viewsnya nambah, tinggal lo buat konsep pra-pro-nya yang tadi lo pengen tuh, nggak jadi masalah sih. Tapi yang gue pengen ada satu lagi yang fresh ya, jadi nggak cuman konten yang udah jadi. Oke, tuh jelas ya. Yang udah jadi nggak Makasih ya apa-apa Mas. tuh. Nah, yang udah jadi nggak apa-apa, tinggal dibikin lagi ulang. Cuma ada pra-pro-nya. Ada lagi yang nanyain, Haikal mana? Chen. Terakhir dikumpulinnya kapan ya, Mas? Gue pengennya minggu ini. Minggu ini berarti kan ini udah minggu depan ya artinya ya. Minggu depan lo udah publish, terserah kalau emang lo udah siap dengan apa polling, dengan lo kumpulan screenshotnya buat script sama buat storyboardnya, silakan dikumpul. Dan jangan lupa ada referensi ya, gue minta referensi seorang apapun itu digital creator yang memang lo suka banget, baik itu kuliner, reviews game atau tutorial atau apapun, minimal ada beberapa referensi ya di dalam laporan lo yang gue minta tadi. Ada yang bertanya, boleh nggak ke politik Mas Don? Sebenarnya gini, ide politik itu kayak misalnya nih lo ngambil caption misalnya Indonesia gelap, mahasiswa mau kemana gitu. Tapi misalnya Iya, kayak gitu, lo boleh aja ngambil misalnya cop-copan masalah apa sih yang lo menjadi tanda tanya lo ketika Indonesia gelap ini kita pengen ngapain sih? Betul. Gue nggak masalah. Nah, Tapi itu. artinya lo jaga masalah bahasa, masalah masalah ibaratnya nanti persatuan kayak gitulah intinya kan, ada SARA, kita nggak ngehasut dan segala macam. Itu sih yang gue pengen. Lo boleh dengan politik yang ibaratnya politik pintar. Itu yang gue pengen. Tuh dia. Udah ada clue-nya tuh dari Mas Don. Ada lagi mau tanya? Nih siapa? Yang biasa nanya nih, gue sebutin nih. Kirei mana Kirei? Kirei ada 2 ya? Mas Don, ada 2 nih. Ya, ada IC sama kira di. kemarin when I'm talking with her, I think. Aduh, With English. I don't know. Maybe Kira in ada. here. Kelas C atau kelas D. Itu di kelas D ya. Kalau misalnya Kirei kelas D yang dimaksud. Kayaknya kelas D Ada. banyak yang udah nanya dan kayaknya mereka udah prepare. Tinggal kelas C nih. Gue pengen teman-teman lebih cepat. Nah, Jadi artinya gue sama Mas Aji bisa nge-review nih. Kira-kira lo mau naikin konten apa sih gitu loh. Jadi gue bagi tugas gue lebih cepat gitu ya. Bisa Kirei dong ini ya udah semuanya punya ya. Gue yakin konten. bisa ya. Sambil gue pikirin
Itu siapa tuh? Nike Ardila ya? Mas, maaf, untuk pertanyaan Kok mati? untuk pertanyaan polling, Mas, itu minimal berapa ya, Mas? Kalau bisa 5, jadi saling bersinggungan ya. Kalau gua nge-review game, lo kan nge-review apa? Misalnya Mobile Legends, orang pada milih Mobile Legends. Mobile Legends itu menurut lo siapa sih yang paling ini kan? Misalnya kayak gitu ya. Itu ada pertanyaan yang sama, yang ibaratnya sama berkesinambungan terkait nih. Jadi kalau misalnya gue nge-review kue jajanan pasar, misalnya gue pilih bakwan, lo pilih yang bakwan di mana? Misalnya gitu nih, gue jalan-jalan tapi kuliner atau bakso apa? Nah, bakso itu menurut lo enaknya apa sih? Bakso urat, bakso apa? Nah, itu dari pertanyaan itu gue pengen saling ada keterkaitan, baru lo bisa pilih. Oh, ternyata bakso lebih cocok nih buat gue. Tetapi gue ingetin ya guys, seorang konten kreator, orang yang namanya polling itu hanya sebagai referensi. Ketika lu udah punya ide dan kreatif berdasarkan polling nggak jadi masalah. Tetapi ketika lu memilih untuk hal lain, tetapi hampir relate, itu nggak masalah juga. Misalnya, gue ngambil kuliner, tetapi banyak pilihan kuliner di situ. Ya, kuliner misalnya di Tanah Abang ada yang namanya sop kambing, tapi ada sop kambing si Bang Mamat sama Bang Jojon misalnya. Tapi sama-sama relate. Lu ngambil misalnya sop kaki kambing ala Manado. Nah, itu nggak jadi masalah ketika lo ngambil review ataupun buat yang kuliner misalnya. Pilihannya itu sih. Kalau di pertanyaan 5 enaknya. Wah, ini mah konten enak banget kayaknya ini. Ini kurang apa coba kan? Ayo ada lagi nggak mau tanyain? Nih Kirai kelas C ini udah punya konten dia Mas Don. Dia kuat di TikTok dia nih. Sorry Mana deh, gue mau Kirai nanya ini? nih. Kalau TikTok ada yang informasi sama gue, emang benar durasi itu dia under 2 menit apa bisa di atas 2 menit sih? Sorry, ini teman-teman yang mungkin lebih banyak ke platform TikTok nanti. 2 menit atau 1 menit ya? Buat di TikTok, buat posting reelnya. Hérisson. Maksimal bisa sampai 10 menit, Mas. Berarti masih aman ya. Kemarin gue dikasih info, Mas kan nggak bisa Mas kalau udah dari 2 menit. Nekat Iya jual sih gue pizza bilang gitu, karena gue pernah 5 hal yang ngeliat bakalan TikTok gue juga. lakuin. Kayaknya nggak sampai kayak gitu. Berarti bisa ya, intinya ya. Bisa. Mana Kirai kelas C mana nih Kirai kelas C? Komen dong. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah punya konten nih Mas Don. Kirai Ramadan ini di Nah, TikTok ini kuat gue ya. nggak tahu. Pokoknya gini, sebenarnya konten itu ada dalam kreativitas lo. Nggak, gue ingetin sekali lagi, kreativitas itu tanpa batas ya. Artinya ketika lo punya kreativitas yang ibarat yang tadi gue bilang, break the rules aja. Semua pikiran kita positif, bahwasanya konten kita pasti ada yang suka. Nah, gimana caranya lo mengembangkan itu? Dan gue sendiri sama Mas Haji, ketika lo punya teman, punya influence, like dong konten gue atau segala macam, itu nggak masalah. Karena lo mencoba untuk memberikan informasi bahwasannya gue sudah menyebarluaskan nih, gue sudah mendistribusikan konten gue. Siapa tahu ada yang repost, siapa tahu ada yang komen. Itu yang menjadi jawaban apa sih bedanya antara program TV dengan konten ataupun digital kreator saat ini. Interaktif. Ya, itu yang gue minta, ada interaktif antara Mas mau audiens. nanya dong, Mas. Ya, siap. Jadi kan saya udah bikin proposal ya kan. Terus udah ada skrip kasaran juga, Mas. Nah, saya tuh rencananya pengen bikin konten YouTube masak bareng band gitu, featuringnya sama band teman saya yang baru rilis lagu, Mas. Tapi kira-kira itu boleh nggak sih, Mas? Ya boleh Jadi tuh aja kan, gue bilang jadi ide tuh kreatif kan. kayak mutualisme gitu, Mas. Jadi saya bikin konten dibantuin. Terus Oke. nanti konten saya juga di-up di akun sosial media band mereka gitu. Nah, Jadi ini sama-sama yang gue, menguntungkan. jadi sama-sama saling menguntungkan ataupun monggo mutualisme yang lo bilang. Jadi intinya kita tahu nih, publish itu promosi kita bukan lewatin kita diri sendiri kita aja, tapi kita punya teman, kita punya orang-orang yang menganggap kerjasama ini siapa tahu bisa menguntungkan. Buat gua ini yang gue bilang, penilaian gue sih oke-oke aja, karena ini yang gue minta ya, adanya saling kerjasama, adanya saling
Lo bekerja sama dengan influence lo. Anggap aja ini influence lo, nggak jadi masalah. Dan sama-sama ibaratnya mereka nge-up konten lo dan lo juga nge-up konten dia. Kalau bisa kolaborasi misalnya ada sisi musiknya nggak jadi masalah. Misalnya ada mereka main gitar lo sambil bikin kuliner. Kreatif itu gue bilang tanpa batas, yang penting positif. Gitu ya. Iya sih Mas, saya rencananya juga kan bikin bikin konten tuh masak-masak bareng mereka-mereka gitu kan. Terus nanti Oke. mereka ada selipin di mana mereka promosiin lagu mereka juga. Nah, habis itu di akhir segmen saya minta kan, bisa nggak kalau Sorry misalnya nih, kalau bicara segmen, lo bicara short video atau lo bicara oh ya Mas, posting YouTube? sorry, maksudnya kayak abis masak-masak nih, kelar Hmm. kan, abis itu kan makan, nge-review, terus di Hmm. akhirnya tuh ditutup sama kayak tampilan band mereka gitu, nampilin band mereka sambil nyanyi Itu yang gitu. membedakan orang-orang konten digital yang biasa-biasanya sama orang-orang broadcasting polimedia. Karena apa? Ini yang gue minta, sisi kreatif ini yang penting. Buat gue, welcome to the jungle. This is the jungle, man. You can make it creative. You can make it your brand, your content is really everyone is like it your content. Itu sih gue pengennya. Berarti nggak apa-apa ya Mas, ACC ya Mas. Deal. Makasih Wah, Mas. top banget. Langsung deal. Ada lagi nih, kayak nih Valgan nih bang. Mas mau tanya Valgan dong mana Mas. Valgan? Ya. Ya. Kalau Tia tadi kan collab dengan pihak eksternal gitu ya jatuhnya. Kalau misalnya collab dari misalnya kan saya ini tentang horor gitu ya Mas. Kalau misalnya collab dari individu lain gitu misalkan dari kelas lain gitu boleh nggak sih Mas? Why not, selama mereka saling tahu sama-sama. Gue pengen tahu dong cara konten lo apa sih, apa yang bisa gue bantu dan segala macam. Why not, gue bilang kan kayak tadi tuh, lo nggak usah terbelenggu yang namanya break the rules, patahkan semua ego lo, patahkan semuanya yang pengen lo buat, tetapi ambil positifnya bahwa konten gue bakal banyak yang lihat. Itu sih menurut gue deal. It's Oh okay. gitu. Oke. Berarti nanti kalau Deal. untuk hasil videonya tuh sama gitu boleh atau harus beda Mas? Sekarang gue tanya, dari sisi mana pasti pengambilannya akan beda. Gini ya, kalau misalnya mereka buat konten juga, lu sama-sama buat konten, tetapi ngambil jalur yang sama, misalnya horor. Tetapi kan Iya. pasti gini, lu nanti repost gue dong, lu repost gue dong, nah kayak gitu kan. Nah jadi sama-sama saling menguntungkan juga, itu yang gue pengen sebenarnya. Ya, jadi intinya lu tetap menjalankan produksi lu sendiri. Karena gue pengen sisi kreatif itu ada dalam diri lu. Wah, gue pengen seperti ini gitu. Pasti akan beda. Tapi gue minta mereka repost, lu juga repost gitu. Berarti hasil videonya harus beda gitu ya meskipun collab. Ya, walaupun collab. Oke Mas, thank you Mas. Kayak sekali lagi untuk equipment guys. Gue minta kan kita kalau namanya bikin konten, karena Mas Aji aja dia baru beli drone kemarin, gue coba drone-nya, ya kan. Lo boleh minjem drone Mas Aji tuh, sama kamera juga nggak apa-apa. Gue minta kamera itu, gue minta nggak selalu minta iPhone kan. iPhone 12, iPhone yang versi terbaru enggak. Bagi gue adalah ide kreatif itu bisa jalan kok dengan kamera yang biasa aja. Tetapi sebenarnya yang gue minta, lo mau dari awal, yang gue minta ya, dari awal ketika lo bikin landscape ataupun mungkin vertikal, itu yang menjadi patokan. Jangan sampai lo belang bentong ya, yang satunya vertikal, yang satunya landscape. Nah, gue nggak mau. Kalau emang lo ngambil vertikal, vertikal semuanya. Tapi kalau ngambil landscape, lo ngambil landscape semuanya. Karena nanti ngeditnya belang bentong gue nggak suka. Karena selama yang gue tahu ketika lo ngedit, yang namanya belang bentong, ada landscape, ada vertikal, itu akan nggak enak dilihat mata. Gitu aja dari gue. Tuh, udah jelas banget kan. Ini gue kasih yang banyak nanya nih Mas ya, Mas Don ya. Nih, siapa lagi ya? Di sini ada mana nih Valgan? Valgan mana Valgan? Ini ada akun namanya. Valgan, lo mau nanya nggak? Mas mau nanya Mas. Yo. Mantap. Ini kita ngepostnya di dua platform itu dua konten berbeda atau yang sama Mas? Kan gue bilang kalau pilihan lo, konten lo udah jatuh ke ngambil genre formatnya ini, pasti otomatis lo akan ngeposting ataupun nge-upload di sama-sama videonya, sama-sama apa yang lo buat di konten yang platform ini pasti akan dengan konten yang dengan platform yang berikutnya. Itu sama. Dengan yang kedua pun akan selalu begitu. Oke Mas, makasih Mas. Tuh, ada lagi? Ayolah.
Mumpung masih ada nih Mas Don itu. Mas, mau nanya nih, kalau misalnya saya milih platformnya itu YouTube sama Instagram, terus kalau di Instagram Reels itu kan cuman bisa 1 menit, Mas. Itu boleh nggak sih, Mas, kalau saya di Gue mau Instagram saya nanya nih, ngepostnya bener nggak sih Instagram bisa cuma 1 menit doang, Ji? Ataupun siapapun yang udah ngepost ke Instagram emang 1 menit ya? kalau Reels Misal 1 menit, Mas? Kalau Reels? kalau Iya. Reels, iya. Kalau Nah, Instagramnya enggak. nah Reelsnya iya. kalau misalnya Mas, saya di Reels itu saya ngepostnya teaser, gitu boleh nggak, Mas? Nggak boleh ya, Mas? Nah, sekarang pertanyaan gue gini, kalau lu udah milih platform Instagram, artinya kan lu punya 2 pilihan. Ketika lu milih posting ataupun lu stories ataupun reels atau apapun, yang jadi pertanyaan, lu sama-sama pengguna Instagram nih. Kalau gue udah di reels, kenapa gue nggak lebih versi panjangnya? Karena versi panjang pasti orang pengen lebih tahu dong. Makanya gue bilang minta lu posting aja sekalian di akun lu gitu kan, biar orang lebih banyak lihat nyaman. Bisa nggak sih kalau posting lebih dari 1 menit ya? Kalau beda sama Reels nggak? Kalau Kenapa, Reels Mas? tuh bisa sih Postingan lebih dari 1 Instagram, menit. Kenapa, bukan Mas? Reels aja. Kalau yang di Reels itu emang 1 menit. Tapi kalau misalnya gue posting video di postingan Instagramnya lebih dari 1 menit bisa nggak? Bisa. Banyak kok. Kayaknya mentok-mentok 1 menit deh, Mas. Soalnya di story pun cuman bisanya 1 menit sekian. 30 menit, Ji, 30 cari menit, tahu dulu 30 Ji ya. detik. Sorry, gue baru aware nih. Kalau misalnya postingan Instagram itu yang berupa video, postingan biasa, bukan Reels ya, itu lebih 1 menit bisa nggak? Teman-teman Kalau ada nggak yang salah bisa itu iya. ngasih info nggak ke gue? Yang beda nih, gue bicara bukan Reels Kalau ya. misalnya di postingan Instagram, itu bisa nggak sih lebih dari 1 menit? Oh bisa? Bisa, cuma Oh bisa, caranya. Mas, ternyata, Mas. Nah, Nah, Oh iya. kayak Bisa, kalau bisa. bisa, Oh ya bisa, Mas, berarti ternyata, Mas. sebenarnya Saya konsep baru video lu tahu. ada di postingan ya. Tetapi lu boleh bikin teaser dong. Untuk apa sih? Untuk promo. Mau di stories kek, mau di reels kek. Itu nggak jadi Iya. masalah. Yang penting promo lo naik, di reelsnya ada, di postingan lo ada, di thumbnail lo ada, kayak gitu loh. Itu kan promo. iya. Reels itu buat promo sebetulnya jatuhnya. Mas, mau nanya dong, Mas. Yuk. Mas, Nah, tapi di Reels bisa sampai 9 menit, Mas. Kenapa? Apa kan? Di Reels bisa sampai 9 menit. Oh, di reels bisa sampai 9 menit. Reels. Uy. Oh. Reelsnya iya, dari Mas, Instagram ya. ya. Oke. Reelsnya dari Instagram, iya. Mas, saya mau nanya dong, Mas. Nanya kan? Inian apa, kan saya udah kayak konsep Bang, tadi gitu-gitu gue kan sama gamit kedengeran nggak? Nggak kan? Gue gamit referensi di belakang terus. sini kedengeran nggak? Mana nih yang mau nanya tadi? Nanyanya yang cowok dulu deh. Apaan tadi? Saya dulu deh. Ini Mas, kan saya udah kayak buat apa namanya, kayak latar belakang sama referensi itu, Mas. Itu dibuatnya dibentuk PPT apa gimana, Mas? Buat Kalau dikasih mau kan gue bilang kalau misalnya nanti digabung aja. Jadi gue walaupun Iya. PPT, lo bisa masukin PPT di Word itu nggak jadi masalah. Yang penting gue kasih Iya, link kayak gitu. aja mau di drive atau apa, nggak jadi masalah. Oh ya udah sih. Saya mau naruh konsepnya soal ya sih Oh, semua. bye. Oke sih, Mas. Thank you. Oke, Valgan udah bertanya nih kayaknya. Ini Ya, ada lagi nih kayak Damar nih. Mana Damar nih? Mana nih? Ya Mas, Damar nama Mas. Giri. Nanya nggak? Ini TikTokers nih Bang. Sering nge-live dia sama nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kontennya apaan? Ada bayangan? Ada yang mau tanya sama Mas Don? Nggak ada? Ji, kalau nggak ada Ya. berarti semua yang gue udah jelasin intinya minggu depan itu mereka udah masuk ya mulai bikin report ya. Jadi kita bisa ngecak bareng ya teman-teman ya Ji ya.
Siap. Di grup ya Bang, ininya. Ya boleh lo Hubnya ya. postingnya kalau udah sebutin di situ masukin aja nama ini dan lain-lain udah buat pra-pro-nya buat konten ya. Tuh, dengar ya teman-teman ya. Disatukan di konten sama pra-pro-nya jadi satu jadinya. Enggak, kalau konten enggak, maksudnya perannya aja laporan mereka, muat story Oke. tadi yang tadi, Boleh. item-item tadi ya. Oke, ada lagi mau ditanyain? Ini yang biasa banyak nanya. Guys, gue minta gini, laporan itu bisa sambil paralel lo posting ya, lo repost kalau emang lo udah produksi. Lo boleh up produksian lo sambil jalan, nggak jadi masalah karena yang sekali lagi mau lihat adanya interaktif antara audiens lo, antara followers lo dengan konten lo sendiri. Dan itu gue pengen lihat sama Aji sampai 2 minggu, 3 minggu ke depan gitu ya. Ada yang nanya juga Mas Don, begini tanyanya. Waktu itu ada yang nanya, Mas boleh nggak sih kalau kita kegiatan di kampus, kita bikin bikin tugas ini gitu loh. Sekalian jadinya mereka untuk bikin tugas. Kan gue bilang nggak masalah nih, lo menghadapi bulan puasa ini kan sama aja nih ketika lo nanti mungkin lo punya, wah gue pengen dong di puasa ini gue misalnya lo tiba-tiba jadi orang soleha gitu kan, tiba-tiba. Tapi nggak, gue yakin lo orang-orang soleh dan soleha, insya Allah ya. Jadi intinya lo boleh kegiatan-kegiatan kampus apapun, yang penting gue bilang tadi. Boleh ya. Kreativitas lo harus tanpa batas. Siapa sih yang mau ngelarang kalau kita punya kreativitas? Orang lain hanya sebatas ngomong, bisa. Lo bisa bikin konten nggak sih gini-gini? Buktinya gue bisa dong. Selama ini yang gue bilang tadi, selama ini kita dikejar dengan program televisi. Tetapi ketika udah masuk multiplatform sekarang, lo benar-benar gue siapkan sebagai seorang yang nanti mengerti dan bagaimana dunia bisnis digital media itu menjadi sebuah senjata di masa depan. Kayak gitu ya, Ji. Siapa? Tuh, udah jelas ya. Gimana? Udah nggak ada yang tanya lagi? Aman ya, insya Allah ya. Kalau ada apa-apa tanya di grup aja, nggak jadi masalah ya, guys. Oke. Gue masih ada meeting karena memang ditungguin. Gue minta maaf sama teman-teman. Ada Mas Aji, sama-sama. Nanti gue saling. Jadi Aji ketika ada syuting atau apa, nanti gue cover. Ketika Aji lagi ada syuting, mungkin dia langsung masuk ke kelas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita bisa online karena masih sama-sama lah sama Mas Aji. Kayak gitu teman-teman. Oke, thank you buat malam ini. Tetap sehat semuanya lo semua. Gue pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Makasih Mas Don. Mas Aji, absen Mas. Dulu Mas Don aja belum keluar. Parah juga nih orang. Ntar dulu apa? Ntar dulu udah ya. Nih mana sih namanya? Gue cuma mau jelasin aja, ini ada satu modulnya Mas Don. Gue diminta untuk nerangin nih untuk mana sih nih itunya? Oke. Presentasikan sekarang. Oke. Tunggu sebentar ya. Nah guys, ya. Gue akan jelasin sedikit aja. Gue nggak minta banyak-banyak di sini strategi multiplatform yang tadi dijelasin di era digital. Ya, sekarang udah bukan lagi era televisi yang dulu, televisi yang ngikuti era-era sekarang. Tadi Mas Don udah bilang lebih jelas makanya. Mengapa multiplatform lengkapnya lensnya media yang berubah, perilaku pemirsa juga berubah pastinya. Di sini gue
cuma mau bilang buat teman-teman, bikinlah konten yang benar-benar bisa merangkul orang banyak lah ya. Platform yang berbeda, televisi tradisional, streaming online pasti, ya kan. Sekarang kita udah merambah ke media sosial. Konten yang sesuai, adaptasi format konten yang harus disesuaikan dengan format durasi, dan tadi kita udah bahas durasi dan gaya platform. Gaya platformnya kayak tadi kita pakai landscape atau potret, serah. Nah itu ya jangan sampai kita jumping ya, tahu sendiri kan, kadang suka kita pakai yang landscape, atau ada shot yang dimana dia potret gitu loh. Hindari yang kayak gitu ya, jumping seperti itu. Sinkronisasi dan promosi silang. Tadi promosi yang kita udah bahas di content shoot. Gimana sih cara mempromosikan kita punya konten itu seperti apa? Tadi udah dibahas juga sama si Putri ya, si Tatia ya. Tatia, kita udah bahas itu. Kalau yang dengerin, kalau yang lagi nggak dengerin ya mungkin nggak akan deng. Mengukur keberhasilan, ini dia mengukur keberhasilan. Sebetulnya sih ini sama aja kayak polling. Ini algoritma ya, disinilah algoritma. Setiap kali teman-teman bikin sesuatu yang diupload ke platform tertentu, pasti ada grafik yang seperti ini. Inilah yang dibaca. Ini jangan sebagai patokan. Ini hanya sebagai ukuran saja gitu. Itu doang. Kalau kontennya tuh berhasil memikat orang banyak, pastinya dia akan naik. Kalau dia turun, teman-teman bisa langsung banting setir. Artinya siklus dari yang teman-teman punya nggak di situ tempatnya. Studi kasus, contoh program di sini meningkatkan Tagger, menyediakan akses on demand melalui streaming online. Yang dilakukan sama TikToker ya, kayak tadi si Damar sama si Kirei, ya, itu udah pas ya. Tinggal pilih aja mau di mana online-nya. Tantangan di sini membutuhkan investasi tambahan untuk mengembangkan konten, memproduksi berbagai platform. Sumber daya, konsistensi merek. Menjaga konsistensi merek di semua platform untuk membangun citra kuat dan gampang diingat yang jelas pastinya. Tips dan trik di sini memahami audiens. Setiap